warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para asatidz yang saya muliakan, Ustaz Hendro, Ustaz Samsir Lubis, serta ustaz yang lain yang mungkin tak terlihat oleh mata tapi hadir di depan kita. Bapak Kepala Dusun, Bapak BKM yang patut kita banggakan. Ada bahasa yang selalu saya sampaikan, jangan pernah takut mengeluarkan uang untuk memakmurkan masjid. Tapi zaman sekarang banyak orang berlomba-lomba makmur dari uang masjid. Satu itu. Melihat ramainya jamaah setiap pengajian Ahad oleh FKSM membuktikan bahwa masjid tidak takut menampung jamaah kalau untuk siar agama. Alhamdulillah, berulang kali saya diundang di pengajian ini. Berbahagia rasanya, Bu, membuktikan umat ini bersatu hadir di pengajian. Belum tentu di pengajian setiap masjid begini ramai orangnya. Belum tentu. Kenapa? Karena orang tak antusias. Takut mengundang ustaz, takut keluarkan dana, berapa lagi kuenya, berapa buat sarapan, ustaznya berapa. Kami yang disalahkan. Kadang-kadang mohon maaf, ada satu masjid daerah Rumah Potong jalan apa sana, Mabar, minus masjid, minus kasnya. Dari hampir 1,5 miliar. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Pak, jawaban dia, karena kami tak pernah takut mengeluarkan hak masjid bagi orang yang berhak menerimanya. Tak layak masjid itu besar kalau masih ada anak yatim yang tak sekolah. Sama dengan kita hari ini. Tak layak ada masjid ini berdiri kalau tak dibuat majelis taklim. Alhamdulillah terbuka hati kita dimulai Ahad ini. Mudah-mudahan berlanjut Ahad selanjutnya. Amin. Kadang-kadang banyak alasan, kok nggak pengajian? Nggak ada kas, corona. Corona aja yang disalahkan. Padahal ada orang-orang kaya di sini, Pak. Kalau bisa, Pak Haji, besok kita buat lagi. Macam mana dana? Dari aku sekian, dari aku sekian, dari aku sekian. Karena uangmu membuat makmur masjid, jangan kau berharap uang masjid biar makmur masjid ini. Itu bahasanya, Pak. Makanya saya pernah, mohon maaf, hilang sulap saya, Pak. BKM payah mengeluarkan uang dari masjid. Hilang sulap waktu ceramah. Apa kata BKM? Mohon maaf ya Pak Ustaz, itu bukan tanggung jawab kami. Belikan swalon apa? Kaki ayam aku, Pak. Makanya Joko Karyan, ya kan? Yang di Jogja sanggup, mohon maaf, orang tuh semua sukses di lingkungan masyarakat tuh dari masjid. Nah, kayak kita berharap, Pak, FKSM ini juga banyak program-program yang sudah ditawarkan. Mudah-mudahan masjid semakin makmur, khusus di daerah kita ini. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami yang kami hormati, kaji kita hari ini sederhana. Saya mengutip 2 kitab. Pertama dalam kitab Mau'idus Sahabah. Ada ungkapan doa dari sahabat Nabi bernama Abu Darda. Saya yakin tak ada yang berani meminta dengan permintaan ini, termasuk saya. 3 permintaan Abu Darda yang tak mampu kita minta, tapi dia minta sampai matinya. Pertama, uhibbul maut istiaqa li Rabbi azza wa jalla. Ya Allah, aku lebih cinta mati karena rasa rinduku bertemu denganmu. Maka jangan kita sedih melihat ulama meninggal, Pak. Mereka bahagia meninggal dunia, berjumpa dengan rahmat Allah. Kenapa? Terhenti dosanya, tak bertambah dosanya dari usianya. Kita 2021 hidup hari ini, mungkin makin bertambah dosa, lebih baik daripada 2020. Muhammad Abu Darda minta, uhibbul maut. Ya Allah, lebih cintaku mati karena ingin bertemu dengan rahmat. Zaman sekarang banyak orang takut mati. Ngeri memang. Yang orang mati, mereka lewat juga kawan. Kadang-kadang mulut kita ini, Pak. Nah, garang juga kawan dulu, lewat juga. Mau makan?
Kadang-kadang habis. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Napas terhenti lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Bahkan ada hadis Nabi yang sangat dahsyat, Pak. Apa katanya? Kalau sudah ada 6 di dunia ini sudah merebah, kau minta segera mati, kata Nabi. Inilah permintaan Abu Darda. Tapi riwayat ini dari Ahmad, dari sahabat Rasul bernama Ulaim sampai Abbas bercerita, datang wabah ta'un. Datang Abbas, apa kata? Ya ta'un, husni. Wahai penyakit ta'un, ambil nyawaku. Lalu Ulaim mengatakan, jangan kau minta mati, karena Rasul pernah bersabda, ku dengar kata Ulaim, ada 6 layak kita minta cepat mati. Kalau ada yang 6. Apa yang 6 itu, Pak? Kita simak, mudah-mudahan kalau ada yang 6 nih, lebih baik awak mati hari ini. Itu kata Nabi. Pertama, Muhammad, imra'atas sufaha. Kata Nabi, kau cepat-cepat minta mati kalau sudah timbul pemimpin-pemimpin yang bodoh. MZ meninggal, ceramahnya mengkritik pemerintah, tapi tak sempat dinikmatinya rejim yang kejam tahun ini. Bahagia dia, Pak. Berapa banyak ulama-ulama pendakwah tegas menyampaikan dakwah, tapi rejim ini tak dirasakannya sulitnya. Kita menangis, kita, Pak. Sedih kita melihat rejim. Rasanya bodoh kita hidup di dunia ini kalau selamanya beginilah pemimpin kita. Makanya kata Nabi, kalau udah jumpa pemimpin begini, lebih baik kau minta mati, biar jangan bertambah dosamu. Ini Muhammad ini. Ada yang berani, Pak? Nggak ada yang jawab. Betul. Pemimpin yang bodoh. Salah satu kitab yang paling tertua membahas kepemimpinan, Bapak boleh cek, Bu, dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, penulisnya Imam Al-Mawardi, beliau wafat tahun 450 Hijriah. 2 kitab ini dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, pengarang Imam Al-Mawardi, dan yang saya bawa pada pagi hari ini rujukan kita kajian Ahad ini dalam kitab Adabud Dunya wad Din yang ditulis Imam Al-Mawardi pada halaman 117. Kata beliau, ada 7 yang menyelamatkan negeri ini dari seorang pemimpin. Pertama, hifzuddin min tabdilin fi. Dia menjaga agama Allah dari kehancuran negara ini. Ternyata tidak. Banyak orang pura-pura cinta agama sebelum jadi pemimpin. Telah jadi pemimpin, agama kita yang dikucilkannya. Kita yang bodoh memilihnya. Oh, sebelum jadi pemimpin pakai sorban. Sorban Palestina. Pakai sorban, pakai jubah, pengajian subuh hadir. Begitu duduk jadi pemimpin, diundang pengajian subuh, tak pernah ikut datang. Waktu kau mencalek, hadir kau. Karena agama yang kau bawa. Mohon maaf, Ustaz, sekarang kami jadi juru bicara, Pak. Tak laku tim sukses jadi kampanye. Nggak laku. Ustaz yang digerebek. Ustaz dijadikan juru kampanye. Kenapa? Karena agama disandarkan memilih pemimpin. Karena dianggap jamaah ini bodoh. Dengan mengaturkan hadis dan ayat, kita tertipu dengan ucapannya. Hati-hati, Pak. Kamu doakan ustaz-ustaz kita di sini, Pak. Pemilihan nanti jangan mau. Berapalah umroh gara-gara orang kafir dipilihnya pula. Umroh 25 juta. Berapalah mobil, Pak Muhammad? Harga mobil. Makanya kita bersyukur, Pak, ulama kita ditawarkan Fortuner dia tolak. Dia tawarkan Muhammad Pajero dia tolak. Ditawarkan Prado dia tolak. Kenapa? Aku niatku mendukung pemimpin. Ada targetku agama yang dikedepankan. Tapi ternyata orang-orang menghinanya. Yang menghinanya Islam. Siapa itu? Ustadz Abdul Somad. Dia mengkampanyekan pemimpin. Ada targetnya. Kalau bapak jadi duduk pemimpin nanti, tolong bangun madrasah. Kalau bapak nanti jadi pemimpin, tolong sampaikan pesan saya, undang-undang syariah ditegakkan. Ternyata tak ada, Pak. Hati-hati kita ini. Yang kedua apa? Ini pula. Yang kedua, hirasatul baidah. Apa artinya? Jauh dari kehancuran perpecahan umat. Ini kan terbalik kita ini, Pak. Makin tepuk tangan musuh kita, Pak, gara-gara pemimpin kita.
Awak yang bertengkar, awak yang maki-makian, orang tuh tepuk tangan. NU dengan Al-Wasliyah, Al-Wasliyah dengan Muhammadiyah, tegur-teguran tak tegur-teguran, maaf, tak cocok pilihan, berantem awak. Awak yang berantem sukses, orang tuh yang duduk di anggota dewan. Tim sukses cuma dapat kartu nama tinggal, udah menang tinggal kawan tuh. Kalau dulu mati-matian buat spanduk, manjat kayu, waktu manjat kayu sampai jatuh. Satu spanduk 50.000. Begitu duduk kawan tu tak nampak spanduk kawan tu. Kenapa? Dipijak-pijak ini kamar mandi. Udah duduk kau enggak pernah kau ingat aku. Kenapa? Gara-gara pilihan awak berantem hancur. Tengok Pak sekarang, tak ada kekuatan muslim Pak. Makanya kata Nabi, udah kalau begini pemimpinnya mati aja lah kau, kata Nabi. Betul Pak, ada jamaah saya stres nengok rejim ini, stres. Enggak ngerti lah Ustaz. Alah. Mau mati awak malaikat dicuri lewat aja, enggak pernah singgah. Ada orang yang takut mati waktu lewat duluan. Wak ni tak ada takutnya, tak mati-mati waktu. Maka mohon maaf, saya kaji Pak kitab satu malam ini, mohon maaf, sedih saya. Bersyukur ternyata orang menangis Pak, meninggal ulama, habaib, wali, kita yang menangis, mereka bahagia. Kenapa? Tak berkepanjangan mereka rasakan pemimpin yang bodoh selama hidup di dunia ini. Awak hari ini belum tentu besok Pak, mohon maaf, pemilihan tahun depannya, tak cemana lagi kita ini. Ini aja makanya perkara 100.000 hilang suara awak. Kalau ada ustaz caleg tak dihargai orang. Kenapa? Karena dianggapnya ustaz kenapa jadi caleg? Ngapain ustaz jadi caleg? Seharusnya orang yang ngerti agama jadi pemimpin, menegakkan agama Allah dalam pemerintahannya. Tapi nyatanya kalau preman calon, apa ustaz calon? Kala ustaz ni tak laku. Kenapa? Enggak nyira. Enggak nyira. Kalau preman jelas peminum, penjudi, perampok, bandit, tapi mencalik dia bu, hanya 150.000 bersatu suara itu sama dia. Ustaz nih kadang-kadang mau Ustaz Samsir, jamaah awak pun tak milih awak, jamaah tak milih. Mau maaf yang mantan-mantan caleg di sini yang gagal Pak. Betul, jamaah awak sendiri tak milih awak. Dia targetkan, saya pribadi dia aja orang Ustaz kan banyak jamaah. Ceramah kemana-mana, ya mencaleg lah. Kota Medan nih satu dapil 2.000 duduk jadi anggota dewan. Oh iya, kalau lah jamaah aku milih aku. Kalau jamaah aku tak milih aku, apa kata jamaah? Ngapain dipilih? Dia kan ceramah dibayar. Kau nak juga lah, bisa dipilih orang. Hilang proyek. Ustaz ni pun begitu tak menang, tak mau diundang, merajuk. Ustaz bisa ceramah, nggak mau aku. Dulu waktu mencaleg tak kalian pilih aku. Waktu ceramah kalian undang aku. Ini hancur semua Pak. Maka kalau ada pemimpin menyatukan kita Pak di desa ini, di kabupaten ini, kecamatan ini, syukur. Syukur. Dan yang ketiga apa? Imaratul buldani bi'iktimari masalihah. Tegakkanlah satu negeri ini, satu negara ini yang lebih banyak maslahatnya daripada buruknya. Zaman sekarang terbalik Pak, lebih banyak buruknya ketimbang maslahatnya. Di mana contohnya? Corona ini. Sanggup sekelas menteri memakan hak orang corona miliaran ratusan. Orang mati gara-gara corona, maslahat corona kau telan sendiri. Menteri sosial. Aku jarang-jarang aku keras Pak. Naik hitamku ini betul. Awak yang mohon maaf jadi pengangguran. Berapa ribu kota Medan ini Pak di Serdang ini pengangguran gara-gara corona. Terpuruk, bahkan udah ada vaksinnya 2020, diumumkan dikeluarkan cuma 2021. Keluar vaksinnya, bayar pula. Di mana maslahatnya sebagai umat? Awak yang menjaga corona mau berobat bayar. Kalau enggak ikut vaksin denda 5 juta. Hancur kita ini Pak. Udah awak tak kena. Makanya waktu dia kenapa? Nggak pernah aku batu. Nanti batu aku diseret orang katanya. Dia betul nggak Bu? Kan? Awak tak ikut, membayar didenda. Ikut awak biar sehat, membayar pula. Udah makan awak terancam gara-gara corona, awak mau berobat pun corona pun dibayar. Apa enggak panjang umur corona? Makanya Pak bulan 2 besok corona ulang tahun 1 tahun Pak. Tolong jangan ucapkan ulang tahun. Panjang umurnya, lewat besok tak habis-habis corona. Mana maslahatnya Pak? Mana maslahatnya? Makanya Muhammad saya berani Pak menyampaikan. Ustaz Abdul Abri bilangnya, saya kalau belum negara-negara Islam menyetujui vaksin, saya tak mau. Kenapa? Mereka yang tahu hukum.
macam mana virus, bagaimana vaksin ini dalam kajian para ulama dunia. Tapi nyatanya sekarang tidak. Muhammad, banyak pembodohan di antara kita, Pak. Banyak. Maka Muhammad, maslahatnya tak ada, kehancuran yang dapat. Ini yang ketiga. Yang keempat, taqdiru ma yatawalahu minal amwali bisunanid din. Maka letakkanlah satu anggaran negara ini yang sesuai dengan peraturan agama. Zaman sekarang terbalik. Hasil daripada urusan agama dibuat ke anggaran negara. Terbalik udah rezim ini, Pak. Anggaran haji dibuat untuk pembangunan. Yang betul tuh orang Muhammad, kata ulama ilmu Al-Mawardi, keluarkan anggaran negara dalam urusan agama. Tapi kalau buat acara agama kita, Pak, payah keluar anggaran negara. Nggak usah bohong. Bahkan ada pula orang buat anggaran negara mengatasnamakan agama, tapi tak sesuai. Nggak usah bohong BKM. Bapak nggak usah bohong. Awak datang ke Bansos Sumatera Utara, mengajukan Muhammad pembangunan masjid. Cair 200 juta, dipotong 100 juta. Sanggup BKM menandatangani, di kwitansi 200 juta, diterima 100 juta. Berarti harta negara kau atasnamakan agama. Salah dengan caramu. Aku, Pak, pantan penjaga masjid. Nggak usah terima. Kadang-kadang Muhammad Ustaz Samsir, datang awak ke sana. Pak, kami bangun masjid. Datang kawan. Kau ngerti kau? Ini bisa kita cairkan, cuman kau ngertilah kau. Di atas ini suka ada main. Cuman kau sorong juga lah. Mana sorongnya, Pak? Begini. Di kwitansi tetap 200 juta. Tapi nanti waktu ke bawah, ba'du. Aku tahu ba'du itu dari muncung dia. Apa ba'du, Pak? Bagi dua. Tuhan. Oh, maaf Pak BKM. Kalau Bapak mau bangun masjid, Pak, usahakan murni dari infak hamba Allah. Walaupun ada anggaran negara, terimalah berapa yang diturunkan. Jangan pernah karena pengen dicairkan, melanggar dengan tata cara agama. Banyak sekarang begitu. Apa kata BKM? Ketimbang tak cair, Ustaz, bagusan awak cair 200 juta. Di kertas 200 juta, tapi diterima di rekening 100 juta. Hancur negeri ini, pembodohan agama. Muhammad, banyak terjadi sekarang begitu. Nggak usah terima, bagusan awak kumpul halo-haloin, halo-halo. Lebih hina lagi, bagusan dihalo-halokan. Assalamualaikum, buat keranjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada BK 221 BM. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu yang memberikan impaknya. Bagusan begitu, ketimbang mencari yang haram. Kenapa? Karena Ka'bah di usia Nabi 35 tahun, renovasi Ka'bah terjadi. Nanti mohon maaf, kajian saya nanti di Masjid Abu Salam. Ya kan? Aku sampaikan, nanti nggak ada pula bahanku lagi. Kajian malam itu kan. Apa? Katanya, jangan campuri uang yang batil dalam renovasi Ka'bah ini. Berarti samalah kita, Pak. Jangan campuri uang yang batil subhat untuk membangun masjid ini. Oh, mak, Ustaz kami mohon maaf. Kalau ada jamaah kita, Ustaz tolong rusakkan kemana? Kantor bupati. Ngapain? Bangun musola. Udah lama musola ini. Begini, memang bisa kita cair. Memang dicairkan nanti 150 juta. Cuman gini Pak Haji, Bapak terima 75 juta. Macam mana? Nggak masalah. Najir ini pun mau otaknya duit aja. Nggak masalah. Yang penting cair, kebangun masjid. Oh, nilai yang bodohin. Oh, begitu rupanya ya. Membangun masjid pun dibagi dua. Bekasus. Siapa yang buat ini? Ustadz juga pelakunya. Gak usah kita bilang-bilang, Pak. Ini karena viral di media ini. Aku bolak-balik, aku ceram IMRA di ISKM, tak pernah aku ada juga channel Kuzan. Tak ada naik-naik channel aku tengok. Naik 2 keluar 1, memang payah YouTuber ini. Udah turun ke. Ya. Mak, jadi itu Bapak Ibu. Dan yang kelima, ini pula yang paling payah, Pak. Mu'anatul mazalimi wal ahkami bitaswibain ahliha. Orang-orang zalim sekarang Muhammad yang terzolimi sulit ditolong kepada orang yang menzolimi. Sekarang Muhammad apa? Siapa yang paling nampak hari ini? Orang-orang yang terzolimi tapi disangkakan yang menzolimi. Saya kadang-kadang mau menangis kita, Pak. Orang miskin kalau Muhammad mencuri sama hasil curiannya, penjaranya orang miskin 4 tahun, 5 tahun. Tapi orang kaya tak dipenjarakan. Sogok disogok, silahkan perkara. Orang melakukan pornografi dipenjara puluhan tahun. Kawan dibebaskan karena ada urusan anak kecilnya. Ini yang terjadi akhir-akhir ini. Di mana letak keadilan hari ini, Pak, di negeri ini? Menangis kita. Kenapa menangis? Tengok, orang yang terbunuh yang memperjuangkannya jadi tersangka.
Lihat hari ini di kota Medan, Sumatera Utara ada kasus menyelamatkan keluarganya diperkosa, dibunuhnya pemerkosa, bahkan pembunuh jadi tersangka. Macam mana kita hidup di negeri ini, Pak? Awak salah, mohon maaf, istri kita mau diperkosa, kita bunuh pemerkosanya, kita jadi tersangka. Hukum tidak adil, mu'anatul mazalim, kata Mawardi. Negeri ini akan aman, orang-orang terzolimi ditolong kepada yang ahlinya. Ini nyata tidak, Pak? Hati-hati kita ini, Pak. Awak mau dibegal, mohon maaf, dibegal awak, mau dibegal, awak bacok begal, awak masukkan ke paret, mati, kita yang kena penjara. Maka biar kalau waktu dibegal hilang kupingnya separuh. Kenapa? Karena kok dilawan masuk penjara. Kenapa enggak abang lawan? Kepala otak kau enggak lawan, dilawan aku yang masuk katanya. Betul kan, Pak? Heran kita enggak, macam mana kita bergerak lagi, Pak? Makanya wajarlah Abu Darda minta cepat mati. Melihat keadaan seperti ini, tak tahu kita macam mana bergerak lagi di bumi ini, Pak. Indonesia inilah tengok. Saya mohon maaf, awak ceramah dengan tegas, tak menyinggung namanya, tak menyebutkan instansinya, di penjara. Tapi mohon maaf, tengok rejim orang tu yang zalim, menghina ulama, menghina habaib, enak-enak orang. Tengok. Allah, wih, tu aku kadang-kadang nengok TV tu mau ngeri kita, Pak. Enak orang tu menghina ulama, mohon maaf, karena satu-satu lingkungan aman. Tengok, lihat orang tu. Ini yang terjadi. Mohon maaf. Yang keenam, ini yang paling dasar, iqamatul hudud ala mustahaqqiha. Maka tegakkan hukum Allah kepada orang yang berhak menerimanya. Ini pun jauh. Yang terakhir, apa yang dikatakan jauh dari pemimpin yang bodoh, biar aman negeri ini. Yang ketujuh, ikhtiyaru khulafai fi umuri ayyakunu min ahli kifayah fiha. Maka carilah pembantu pemimpinmu yang ahlinya. Sekarang mana Pak ahlinya? Mana ada? Menteri Pendidikan yang awalnya jadi bisnis. Semua ini bisnis, Pak. Berapa banyak paket dapat keuntungan beli internet kita? Orang itu yang mendapat. Mohon apalagi yang enggak ngerti agama jadi menteri agama. Yang bukan ahlinya. Makanya mohon maaf Ustaz, saya pribadi, Pak, kalau ada yang habis Quran, ada yang qori, tak pernah aku mau jadi imam. Kenapa? Memang dia ahlinya. Awak penceramah ini belum tentu pandai baca Quran. Ngerti kita, Pak. Jadi mohon maaf Ustaz, kalau awak nanti di mana-mana ada masjid, siapa imamnya, Pak? Ini ada habis Ustaz. Enggak mau saya maju. Dia ahlinya. Aku ahli bercakap. Dia ahli baca. Awak bercakap aja nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu baca Quran cair kata.